Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to Seven Group. Introducing Miss Cindy Widiawati, as the first speaker, Nadia Nasir as the second speaker, and Nopita Sari Demanaba as the third speaker. Just the material that we will explain is planning goals and learning outcomes atau merencanakan tujuan dan hasil pembelajaran. Jadi yang pertama ini kita akan membahas definition of planning goals and learning outcomes. Orang biasanya termotivasi untuk mengejar tujuan tertentu. Artinya dengan mendefinisikan tujuan, orang mempunyai target yang ingin dicapai dan termotivasi untuk melakukan segala cara untuk mencapai target tersebut. Tujuan dalam mengajar meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Menurut Eli, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Yang the second material is kurikulum ideologi. Jadi, kurikulum ideologi atau ideologi adalah sekumpulan ide yang merupakan tujuan, harapan, dan tindakan seseorang. Ideologi adalah visi yang komprehensif. Cara memandang suatu artinya membandingkan pandangan dunia seperti dalam beberapa kecenderungan filosofis ideologi politik atau sekumpulan ide yang diajukan oleh kelas dominan suatu kemasyarakatan kepada semua anggota masyarakat. Ini di sini kesadaran yang diterima atau produk sosialisasi. Ada 5 ideologi kurikulum yang membentuk sifat kurikulum bahasa dan praktik pengajaran bahasa dengan cara yang berbeda. Yang pertama di sini ada rasionalisme akademis. Artinya pembenaran ini untuk tujuan kurikulum menekankan nilai bahwa bawaan dari pokok bahasan dan perannya dalam mengembangkan nilai-nilai intelektual, kemanusiaan, dan rasionalisasi yang lebih tinggi. Rasionalisme akademis kadang-kadang digunakan untuk meningkatkan penyertaan bahasa-bahasa asing tertentu dalam kurikulum sekolah, di mana bahasa-bahasa itu diajarkan bukan sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai suatu aspek dari pembelajaran sosial. Berdasarkan Ossolins pada tahun 1987, ideologi ini kadang-kadang digunakan sebagai pembenaran untuk menyertakan kursus tentang sastra atau kebudayaan Amerika atau Inggris dalam program bahasa. Kemudian ada yang kedua, efisiensi sosial dan ekonomi. Filsafat pendidikan ini menekankan kebutuhan praktis para learner atau pelajar dan masyarakat dan peranan program pendidikan dalam menghasilkan learner yang produktif secara ekonomi. Filsafat menghasilkan penekanan pada keterampilan praktis dan fungsional dalam bahasa asing atau bahasa kedua. Ideologi menurut sore ekonomi menekankan kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai justification untuk pengajaran bahasa Inggris. Kemudian ada yang ketiga ada kesiagaan pelajar. Jadi kesiagaan pelajar, istilah ini menyatukan filosofi pendidikan yang menekankan individu. Konstruktivis menekankan bahwa learning melibatkan konstruksi aktif dan pengujian representasi seseorang sendiri tentang dunia dan akomodasi itu untuk kerangka kerja konseptual pribadi seseorang. Semua terlihat untuk melibatkan atau mempublikasikan dan reorganisasi dari pemahaman sebelumnya dan representasi pengetahuan. Ini berdasarkan Robert 1998,23. Kemudian yang keempat ada rekonstruksionisme sosial. Perspektif kurikulum ini menekankan pentingnya sekolah peran dan pembelajar dapat dan harus berperan dalam menangani ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan. Menurut Moniz,
pada tahun 1995.10 mengamati kurikulum yang diambil dari sudut pandang ini berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan menciptakan dunia di mana orang-orang peduli terhadap masing-masing, saling peduli. Kemudian ada yang kelima, pluralisme budaya. Filosofi ini berpendapat bahwa sekolah harus mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam beberapa budaya yang berbeda dan bukan hanya budaya kelompok sosial dan ekonomi yang dominan. Pluralisme budaya ini berupaya menahan rasionalisme, meningkatkan harga diri kelompok minoritas, dan membentuk anak-anak menghargai sudut pandang kebudayaan dan agama lain. Ini berdasarkan Uhrmacher 1993. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh the second speaker, Nahdia Nasir. Silahkan.